Ya, selamat siang pemirsa, Anda bersama saya Taufik Ari Pratama dalam Liputan Milenial. Pemirsa, seiring berkembangnya zaman yang semakin maju dan semakin cepat, hal-hal yang bersifat konvensional telah beralih menjadi digital. Disrupsi yang semakin masif pada saat ini, terlebih saat masa pandemi, tentu tidak bisa dihindari dan seharusnya kita bisa beradaptasi terhadap disrupsi menuju digitalisasi. Ya, berbicara tentang digitalisasi, Indonesia saat ini akan menyambut era televisi digital atau analog switch off yang direncanakan pada 2 November tahun 2022. Analog switch off atau bisa disebut ASO ini adalah peralihan siaran analog ke siaran digital, yang nantinya siaran dengan format analog akan dimatikan dan digantikan ke siaran digital yang biasa disebut dengan migrasi TV digital. Ya, namun di tengah sejumlah negara di dunia telah melakukan konversi siaran TV digital guna memberikan tayangan yang berkualitas, sayangnya Indonesia menjadi negara yang relatif terlambat dalam menerapkan sistem penyiaran digital ini. Ya, karena terjangkauan sinyal internet hingga pelosok wilayah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, Indonesia pun masih tertinggal dari beberapa negara lain dalam hal digitalisasi di sejumlah sektor. Untuk pemerintah berupaya melakukan akselerasi transformasi digital melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dilaksanakan dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur digital agar dapat dimanfaatkan secara merata. Ya, kita lihat apakah Indonesia sudah mulai bermigrasi secara digital? Nampaknya belum untuk tahun 2021 ini secara merata. Tapi perlahan-lahan, dan untuk kita lihat perbandingannya dengan sejumlah negara lain, ternyata sudah mulai banyak yang one step ahead. Kita lihat di tahun 2009 lalu ada Amerika Serikat, pemirsa, yang sudah bermigrasi. Kemudian di tahun 2010 itu ada negara Prancis di Eropa. Kemudian 2011 ada Kanada dan Jepang, diikuti dengan Irlandia dan Inggris di tahun 2012. Kemudian Australia di tahun 2013, dan untuk di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan juga Malaysia sudah melakukan migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital sudah di tahun 2015 lalu. Ya, kita lihat sebenarnya apa perbedaan atau keuntungan dari migrasi yang didapatkan ini. Perbedaan secara kanal frekuensi untuk siaran analog yang kita saksikan di masyarakat secara umum dan dilakukan oleh televisi swasta pada saat ini umumnya satu kanal frekuensi untuk satu program siaran saja. Ya pemirsa, sementara kalau kita sudah bermigrasi ke digital, satu kanal frekuensi ini bisa untuk 12 program siaran. Ya, artinya ada optimalisasi kanal yang dilakukan di sini. Kemudian secara kualitas gambar dan suara, kalau analog ini tergantung dengan sinyal. Makanya kalau pemirsa mungkin masih menggunakan TV analog dan biasanya kalau ada gangguan-gangguan seperti gambarnya bersemut, biasanya orang awam menyebutnya. Nah, ini karena sinyalnya yang relatif tidak stabil. Kemudian kalau kualitas gambar dan suara di TV digital ini biasanya sudah jauh lebih baik dan pancaran sinyalnya relatif stabil, pemirsa. Ya, apa yang paling membedakan keduanya secara signifikan? Kita lihat secara gangguan, kalau analog rentan sekali terhadap gangguan cuaca, pemirsa. Contohnya sederhananya adalah biasanya kalau cuaca sedang hujan deras misalnya, kemudian saluran TV Anda tiba-tiba gambarnya hilang, itu karena terpengaruh oleh gangguan tersebut. Sementara kalau kita sudah bermigrasi ke digital, gangguan-gangguan seperti itu tidak mungkin ada lagi, karena hanya mengenal kondisi diterima sinyalnya dengan kode 1 atau tidak diterima sinyal dengan kodenya adalah 0. Ya, artinya di sini pemirsa cukup dengan menerima sinyal tersebut, tidak ada gangguan gambar ataupun juga audio yang akan terjadi ketika kita sudah bermigrasi ke TV digital. Ya, selain itu, setelah DPR RI mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah regulasi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos, secara bertahap siaran TV analog akan dimatikan dan beralih sepenuhnya ke siaran digital atau analog switch off ASO pada tahun 2022. Ya, dengan kebijakan tersebut diharapkan digitalisasi di tanah air dapat dinikmati secara adil dan mampu dimanfaatkan semua sektor. Ya, demikian Liputan Milenial, saya Taufik Ari Pratama undur diri, sampai jumpa.